Oke, garis ya, kebijakan. Oke, oke, satu lagi. Sanwani, Sanwani perempuan apa laki-laki ya? Lelaki, Pak. Oh, laki. Tiara, Tiara tapi Saputra ya. Iya Pak, emang nama belakangnya itu. Harusnya Saputri ya. Itu nama Ya, bapak saya. ya nggak apa-apa. Nama ya. Kalau di tempat saya itu Nur itu pasti cewek. Tapi kalau di Jawa Nur bisa cowok ya. Nah itu budaya ya, keanekaragaman budaya. Ya, Tiara Saputra. Jadi politik hukum Islam di Indonesia itu menurut saya maksudnya adalah pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat. Tapi dengan memperhatikan dari segi kebinekaan dan dalam proses pemberlakuannya juga harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan nasional, Pak. Wah, keren banget ini. Ya, nasionalisnya ya. Keragaman ya. Untuk kepentingan bangsa ya. Oh, saya aja udah satu lembar tuh ya. Kostum saya ya. Jadi kalau kawan-kawan pasti lebih banyak. Oke, yang terakhir ini ada dua orang tadi yang sudah mau menyampaikan pendapat. Wildan. Iya, Pak. Ya, Wildan. Ada? Dapat Oke. Wildan? Ya. Nah, kalau menurut saya tentang apa mengenai politik hukum Islam di Indonesia ini, jadi suatu transformasi hukum Islam kepada hukum nasional gitu, atau hukum konvensional. Dan ini juga bukan semata-mata untuk mengubah negara di Indonesia ini menjadi negara Islam. Jadi legislasi hukum Islam yang diterapkan di sini, jadi itu menjadi perundang-undangan yang memiliki kontribusi positif dalam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia. Seperti itu, Pak, opini saya. Yuk, mantap ya. Terakhir tadi yang semester 4, perwakilan semester 4, Khairul ya. Ya, Pak. Khairul. Khairul, apa pendapat kamu, Rul? Menurut saya politik hukum Islam itu secara jelas ya penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama dan negara. Itu Pak dari Ya, saya. putus-putus ya. Putus-putus. Jelas Pak. Hah? Oh, iya, putus-putus. Menurut saya Hmm. itu suatu peran dari penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan atau manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan agama dan undang-undang dari suatu negara tersebut. Tentunya di sini lebih spesifik kita, Bang. Oke. Jadi peran pemerintah untuk mewujudkan hukum Islam bukan? Kemaslahatan Oh, masyarakat. kemaslahatan. Putus-putus ya. Peran pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan Iya, kemaslahatan masyarakat. masyarakat Iya, Pak. yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Iya, Pak. Oke. Hukum negara. Bertentangan dengan HI dan negara. Oke. Oke, bagus ya. Banyak yang menyuarakan ya. Ada yang udah sesuai ya, ada yang belum. Salah enggak ya? Enggak ada yang salah. Yang salah enggak ngomong ya.
Udah dikasih Pak, kesempatan Pak, ngomong Pak. itu salah. Saya deh, Pak. Oh ya, saya ke Fauzan Rosyad. Iya, Pak. Ya, Di politik hukum Islam di Indonesia itu jadi politik yang bisa membawa manusia-manusia teh pada ketentuan-ketentuan yang ada di Islam. politik yang bisa membawa Manusia-manusia pada ketentuan bisa Islam. ya, bisa membawa manusia-manusia pada ketentuan Islam. Udah, Fauzan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Bisa membawa manusia-manusia pada ketentuan Islam. Dah? Udah, Pak. Udah. Ya, kira ini belum. Nah, ini penting ya, pendefinisian ya, atau kesan pertama itu kan makanya tadi Mawari nanya, Pak, Bapak dari mana? Itu penting. Biar nggak salah langkah gitu. Harus kenal dulu ya. Nah, sama mata kuliah juga harus kenal. Ya, semakin kita kesini ya, semakin ke atas itu kan mata kuliah banyak. Jangan-jangan nggak sesuai dengan harapan kita. Atau kalau ada yang nabung, ada yang ngambil bukan pilihan, bukan yang ditawarkan, itu sesuai dengan harapannya semester 4 nih. Maksudnya ya, semester 4 harus paham. Jadi bukan hanya sekedar mata kuliah wajib, tapi ini pada saat kita milih kita harus paham. Nah, kalau ditanya apa yang dimaksud, itu kan bicara definitif, ya bicara definisinya. Nah, kalau kita mau definisi, kita lihat rangkaian kata-katanya. Ya, ada paling tidak di situ ada kata-kata politik, ada hukum, ada Islam. Ada 3 kata, gitu ya. Nah, kalau kita mau preteli ya, politik. Politik itu kan eh, macam-macam artinya. Ada secara etimologi itu kalau kita mau panjang-panjangin ya. Ya, kalau politik ya asalnya katanya kan dari Yunani ya. Bisa juga dalam bahasa Arab disebut siasah. Siasah itu politik ya. Siasat kalau kita diambil dari apa diterjemahkan dan jadi siasat. Politik itu kan biasanya siasat. Wah ini politisir nih ya. Ini kan berarti disiasati. Kalau dalam bahasa Inggris ya yang mirip-mirip lah politik ya. Nah ini pasti berkaitan dengan orang banyak politik. Nah, kemudian hukum ya hukum itu kan macam ya ada dari bahasa Yunani yang sering disebut-sebut dalam kaidah-kaidah hukum ya ius ya atau lex specialis. Nah, lex itu kan bahasa Yunani ya. Kemudian ius atau bahasa Belandanya yang bawa hukum yang dipakai Indonesia ke Indonesia itu adalah Belanda itu recht ya. Nah, Belanda juga sebenarnya bukan punya dia produknya, tapi produk eh, penjajahnya Belanda. Siapa penjajahnya Belanda? Ini Pak, kalau dari Belanda Ya, Napoleon Bonaparte dari mana? Prancis, Pak. Ya, itu penakluk ya pertama itu ya, Prancis itu. Hukum Prancis dibawa ke Belanda. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, bawa lagi punya ke sini, pakai sama kita. Dia asal katanya reh ya, reh. Kemudian kok jadi hukum? Nah itu diambil dari kata-kata Arab lagi ya, tadi siasa, sekarang mirip-mirip tuh.
al-hukmun, ya, al-hukmun atau hukmun, ya, jamannya ahkam. Oke, nah itu kalau kalau teorinya begitu. Kalau kita mau mendefinisikan biar nggak salah paham, nggak ada definisi. Tadi nggak ada yang salah ya, saya bilang nggak ada yang salah. Yang salah itu yang nggak nanya, yang udah daftar mata kuliah tapi hari ini nggak kuliah. Yang nggak nanya juga benar juga sih udah kuliah ya. Karena Pak kan kita cuma kesempatannya dikit Pak. Oh, nggak apa-apa. Berarti benar semua hari ini ya. Jadi kemudian Islam. Ada kata-kata Islam ya pasti yang jadi concern kita bukan hukum Belanda, bukan hukum Eropa ya. Kita tahu di Indonesia ini mengandung sistem hukum apa ya? Ada yang tahu? Indonesia itu pakai sistem hukum apa? Sistem hukum ada yang pernah tahu? Sistem apa? Civil law, Pak. Civil law system. Ada, nah, itu ada yang dikit-dikit tahu tuh, menyebut-nyebut Mawardi apa siapa tadi? Civil law Tadi yang, system. tadi yang salah Sabila kayaknya bagus tuh jawabannya. Tiara. Apa yang digunakan di Indonesia? Sistem hukum? Civil law system bukan Pak? Civil law system. Nggak apa-apa. Campuran Pak, campuran. Al-Quran. Demokrasi. Demokrasi, Pak. Apa? Demokrasi. Koperasi. Demokrasi. Oh, demokrasi itu sistem pemerintahan, bukan sistem hukum. Jadi Hukumnya sistem civil hukum, law, Pak. kalau demokrasi itu sistem pemerintahan. Nanti kaitannya dengan hukum itu kalau negara demokrasi itu produk hukumnya ya apa ya tidak bersifat otoriter ya. Jadi apa namanya menggali hukum-hukum yang ada dalam masyarakat. Itu kaitan dengan hukum. Ya. Kalau demokrasi itu bukan sistem hukum. Ada yang mau jawab? Coba jawabnya lengkap. Jangan sebut-sebut ya koperasi ini. Ya. Undang-undang, Pak. Undang-undang, sistem hukum. Abdul Bais, bukan. Undang-undang Ya, Pak. itu salah satu bentuk perundang-undangan. Hukum adat, Pak. Bais sudah tahu perbedaan undang-undang dan perundang-undangan? Wah, tambah pusing aja Bais. Ya. Apa sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Bagian pakai Sistem hukum yang Tadi ada berlaku yang civil law, Pak. civil law Sistem system, hukum tertulis. civil law system, apalagi hukum tertulis, apalagi hukum adat. hukum adat. Sistem hukum kontinental, Pak. Hah? Sistem hukum campuran Pak. Sistem hukum campuran. Siapa yang jawab tadi? Umar. Umar. Sistem hukum campuran. Hukum tata negara. Gado-gado ada ya. Campuran itu ya. Ada jagung, ada kacang, toge. Hukum tata negara. Iya, Ada Pak. hukum tata negara, ada hukum pidana, ada hukum perdata gitu ya. Hukum tata negara. Common law system. Common law system, Sabila. Common law system bisa dijelasin biar yang lain catat sebagai resume. Wow. Belum? Ya, tadi dijawab oleh Bentar, Pak. Common law system. Ada lagi yang lain yang menyebutkan yang lain sistem hukum yang ada di Indonesia? Sistem hukum agama, Pak. Sistem hukum agama. Khususnya hukum Islam, seperti kompilasi hukum Islam di Indonesia, Pak. Ya, sistem Pernikahan. hukum agama ya. Agama. Pak izin, Pak, menjawab dengan lengkap, Pak. Ada lagi yang jawab? Civil law dengan 3 pilar landasan hukum. Yang pertama ialah hukum Islam. Yang kedua hukum
penjajah itu apa? Hukum Belanda. Terus yang ketiga itu ialah hukum adat. Nah, dari tiga tiga hukum ini dijadikan hukum tertulis sehingga sistem kita adalah sistem civil law. Mm-mm. Ada hukum Belanda tadi ya, Ya, hukum Pak. civil law. Mana saya bilang mau ditunggu jawabannya? Katanya tadi tunggu. Jadi kita tunggu beneran nih. Oke, sebelum Salsabila. Oh, Salsabila lagi googling. Oke, jadi sebelum ke sistem hukum tadi ya, ini kan yang kita akan pelajari adalah sistem hukum Islam ya, karena mata kuliahnya seperti itu, politik hukum Islam. Kenapa hukum? Karena dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 itu sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum ya. Betul ya? Iya, Makanya, Pak. makanya hukum menjadi panglima negeri ini ya. Jadi entah sistemnya nanti apa ya. Yang paling besar mempengaruhi Indonesia adalah civil law system tadi. Ya, civil law system atau bahasa lainnya adalah Eropa kontinental. Eropa kontinental itu ciri khasnya adalah tadi sudah disebutkan ya, ada yang sebutkan tadi Afif ya. Jadi ciri-cirinya adalah hukum yang tertulis. Civil law system itu hukum yang ada di Eropa kecuali di Inggris ya. Nah, Inggris juga penjajah ya, penjajah Amerika. Itu sistem hukumnya beda dia. Nah, sistem hukum apa namanya Eropa kontinental atau civil law system itu yang tadi ya diwariskan dari Prancis, juga di sistem hukumnya Romawi ya. Jadi itu cirinya dia pasti dibukukan. Nah, keunggulan dia punya apa namanya kepastian hukum ya, ada norma-normanya ya, kayak Indonesia itu ya, ada undang-undang, ada undang-undang dasar ya, ada perda, ada perda kabupaten, perda, ada peraturan pemerintah ya, ada peraturan kepala macam-macam. Itu model-model hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum civil law system tadi, apa ya, Eropa kontinental. Ya, saya pakai kata-kata Lukman Celebes. Lukman Celebes. Ini ya, Lukman Celebes ada nih. Oh itu. Kamu Ada. Ada, Pak. nah, Siapa? dari mana? Lukman dari mana? Celebes itu apa? Oh, gimana Pak? Celebes itu apa? Celebes. Sulawesi Pak. Oh, Sulawesi. Kamu dari Iya. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah Pak saya. Oh, Palu. Iya Pak. Apa Toli-Toli? Gimana Pak? Toli-Toli. Buka di kota Pak, di kota Palu. Saya Oh, dekat itu IAIN-nya Pak. IAIN Palu. Saya rumahnya dekat situ. oh dekat ini, dekat tsunami juga berarti Ya di ya. kota. Dekat ini ya. Kaleidostereo ya. Iya siapa? Kok Bapak tahu Pak? Lukman ya. Ya. Eh, Siap.
Sistem ini dari Palu apa dari Ciputat? Saya di Ciputat, Pak. Oh, tadi nggak senang sama orang tua ya? Jadi jauh-jauh bosan ya? Siap. Bosan sama orang tua, jadi ke Ciputat. Oke, jadi yang banyak saya pakai menggunakan bukan kita adalah menggunakan sistem civil law system. Saya nggak bilang begitu, tapi yang mempengaruhi kita yang terbesar adalah Eropa kontinental tadi atau civil law system. Karena pengaruh sistem-sistem lain juga ada di kita, ya. Misalnya sistem hukum Islam tadi disebutkan ya, dikasih contoh-contohnya tadi. Ada nggak di Indonesia? Siapa ada? Ya ada, ya. Jadi kalau ada yang ditanya sistem hukum di Indonesia apa? Eropa kontinental Pak atau civil law system Pak? Nah itu kurang pas. Ya, karena tadi seperti jawabannya siapa tadi ya? Dua kelas ya, Umar ya? Siap, Umar. Gado-gado Pak. Ya, gado-gado hukum kita. Sudah menggunakan macam-macam hukum. Ya, civil law system pakai, atau hukumnya Inggris juga pakai sistemnya ya, dipengaruhi juga. Kan ciri-cirinya kalau di Inggris itu dia pakai hukum yang tidak tertulis, ya. Kemudian dia pakai jurisprudensi. Kita ada nggak jurisprudensi? Siap, ada, Pak. Ya, ada. Nah, kemudian hukum Islam tadi disebutkan ada undang-undang penyelenggaraan haji, undang-undang wakaf, ya, undang-undang zakat, ya, undang-undang macam-macam ya. Jadi sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh sistem-sistem hukum di dunia. Hukum adat juga ada banyak. Nah, jadi kalau mau ditanya sistem hukum Indonesia apa? Sistem hukum Pancasila. Itu paling aman jawabannya. Sistem hukum Pancasila apa ya? Tadi dipengaruhi oleh banyak sistem hukum seperti yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Sekarang fokus mata kuliah kita sudah jam 3 ya. Sekarang ya udah habis ya. Udah habis waktunya ya. Habis waktunya ya. Iya Pak. Iya Pak. Nah, jadi yang masih jawab pengen jadi politisi yang punya wawasan keislaman, nah ini sekarang dibenarin ya. Jadi kita nggak sedang mengajarkan atau sedang mempelajari bagaimana menjadi politisi. Kita tidak mengajari bagaimana berpolitik sesuai Islam. Tadi ada yang jawab gitu ya. Kita tidak mempelajari cara-cara Islam dalam berpolitik, ya. Tapi yang ingin kita pelajari adalah politik hukum. Disatukan ya, jangan dipisahkan. Politik hukum. Kebijakan hukum pemerintah dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia bukan negara Islam. Bukan juga negara sekuler ya. Tapi negara apa, Umar? Indonesia itu? Negara nggak jelas, Pak. Negara? Nggak jelas. Dalam artian dia itu nggak menganut sistem integral, nggak ada juga sistem sekuler, ya gitulah. Afifudin ya? Iya, Pak. Afifudin bilang negara kita bukan negara bukan ya, bukan sekuler, bukan Islam ya? Iya. Kan kalau Brunei Darussalam jelas di pembukaan berdasarkan agama Islam. Nah, sedangkan Indonesia kan nggak jelas, Pak. Gimana lagi lah? Negara remang-remang. Oke, ya negara kita jelas ya, negara Pancasila ya. Kan negara itu yang pertama jelas ada wilayah ya. Ya. Ada kedaulatan. Kita punya kedaulatan nggak?
Punya, Pak. Punya tapi dikit ya. Punya tapi dikit ya. Hati-hati lah, Pak. Punya tapi dikit ya. Apa-apa di mau Malaysia aja dibully mulu ya wilayah perlaut lautnya. Belum lagi Amerika ya. Belum yang lain-lain. Artinya punya kedaulatan kita ya. Kemudian punya masyarakat nggak? Punya. Punya, ya. Punya wilayah, punya kedaulatan, punya masyarakat. Kedaulatan itu berarti punya pengakuan. Paling tidak itu udah jelas ya. Sekarang sistemnya apa? Sistemnya negara Pancasila. Ya, Pancasila itu nanti salah satu akan kita perdebatkan dalam salah satu judul. Tapi yang jelas Pancasila yang sekarang itu adalah Pancasila yang mengandung pluralisme ya, tidak hanya kalau dibilang mengatur negara agama, ya benar. Indonesia itu nggak bisa dilepaskan dengan negara agama. Ya, kan ada Pancasila salah satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada sistem kehidupan sosial yang bertentangan dengan agama, maka nggak bisa hidup di Indonesia. Agama apapun ya. Asal mengatasnamakan agama ya pasti dilindungi di Indonesia. Tapi kalau udah bilang ateis, ya kita pokoknya bebas, nah itu nggak bisa di Indonesia ya. Itu namanya sistem hukum Pancasila. Jelas ya, jadi bukan nggak jelas ya, bukan negara remang-remang. Cuma bukan negara Islam, tapi kita adalah kata orang ya, saya juga belum hitung, kita umat Islam terbesar. Mayoritas umat Islam. Secara apa? Mawardi, terbesar secara apa? Populasi. Populasi, secara kuantitas ya. Kalau secara kualitas terbesar enggak? Sepertinya tidak. Hah? Sepertinya tidak. Nggak yakin dia ya. Jadi secara kuantitas ya nggak bisa dibantah ya bahwa umat Islam terbesar di Indonesia. Kualitas ya bisa diperdebatkan lah ya. Banyak juga umat Islam yang hebat-hebat ya. Yang kaya juga ada, tapi lebih banyak orang lain yang kaya. Yang hebat juga banyak, tapi yang lebih banyak orang lain juga. Ya. Makanya mudah-mudahan di sini ada 93 orang, semuanya orang-orang hebat insya Allah ya. Amin. Ya, kalau tadi ada niat mau jadi politisi, ya politisi yang hebat. Mau jadi apa? Pengusaha yang hebat ya. Jadi secara kualitas dan kuantitas tetap ada ya. Ini udah lewat berapa menit nih ya? 12 menit. Mohon maaf kalau sudah lewat, tapi yang jelas kita mau pelajari itu ya. Jadi bagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia atau kebijakan pemerintah dalam menerapkan hukum Islam di Indonesia. Pemerintahnya bukan pemerintah yang Islamis atau bukan pemerintah yang dalam bingkai negara Islam, tapi dia menerapkan hukum Islam. Nah, ini kan menarik nih. Makanya dijadikan satu mata kuliah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Hafiz? Kalau Khairi? Tidak? Ingin bertanya, Pak. Ingin bertanya dikit aja, udah selesai. Terkait resum, Pak. Ini kan tadi resum itu syarat untuk absensi. Nah, pengumpulan komarnya hari ini atau boleh batas sampai minggu depan, Pak? Kelamaan ngapain? Saya aja udah jadi 1 lembar ya. Bahkan 2 lembar setengah ya, 1 lembar setengah. Ya, resum itu nggak usah inilah susah gitu ya, nggak usah nyalin dari buku. Apa yang kita ucapkan hari ini ya, ya kalau yang kalian filter aja mana kira-kira yang tadi yang sudah dibenarin mana ya. Jadi selain mendengarkan kawan-kawan juga kita juga nulis, jadi melekat tuh ya dalam otak kita. Kalau hanya sekedar mendengarkan tapi nggak nulis susah ya, karena ini kita nggak langsung ya. Langsung aja susah ya, apalagi yang begini ya. Jadi langsung dikumpulkan aja, tinggal difoto, kirim ke Umar, nanti Umar yang kompilasi.
Umar selain dikompilasi nanti di itu ya, di apa namanya, rekap ya nama-namanya ya. Ya Pak. Yang mengumpulkan nomor 1 misalnya Mawardi Pohan, Megar, Abdul Bais, ya Hafid. Jadi ditulis nama-namanya. Fajriah juga ya di kelas B. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sampai jumpa di minggu depan. Ya, yang kelas B sudah, jadi nggak masuk. Oh, yang kelas A hari ini ya, sudah masuk hari ini, sudah masuk jam 1 tadi ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.